Jangan lupa saksikan pertunjukan teater Jalasena Laksamana Malahayati dalam rangka HUT RI AL 78. Dan untuk umum, semua teman-teman bisa hadir, bisa nonton tanggal 9 September pukul 2 siang dan pukul 19.30 malam. Tapi mohon datang setengah jam sebelumnya di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Jangan lewatkan pementasan ini karena insya Allah pertunjukan ini akan berbeda dari yang pasti dekat sekali ya, karena dan distraksinya semakin banyak. Kebetulan karena kan di sini apa dan tentu banyak hal selain perubahan-perubahan fisik yang jadi dalam proses pertunjukan dari latihan, kita bertemu dengan set, kita bertemu dengan panggung, itu kita harus siap akan adaptasi, mungkin akan ada perubahan dialog, akan ada penambahan dialog, ada pengurangan dialog, ada penambahan geografi juga. Karena ini kan pentas bukan pentas drama biasa, ini adalah drama, action, tari, jadi ada acting, gerak, tari, action, silat, semua bersatu padu, musik dan dengan set yang tadi bisa dilihat ya, ini kita baru teaser sebenarnya, baru hanya beberapa. Dan bayangkan energinya cukup panjang, 1,5 jam dengan set yang cukup epic ya. Nah itu apa ya, yang harus saya konsentrasikan tidak hanya pemeranan, tidak hanya dialog, tapi bagaimana kita, energi kita itu bisa seirama dengan set yang besar. Terus kemudian bagaimana kita mengingat gerakan tubuh ataupun koreografi fight yang ada beberapa baru kita latih last minute karena ada perubahan dan adjustment. Yang mana mungkin saya dalam kehidupan saya sehari-hari, saya kan bukan fighter gitu. Jadi ini challenge dalam pengalaman acting, perjalanan acting saya ini kayaknya tantangan yang paling besar dalam sepanjang perjalanan saya dalam dunia seni peran ya gitu. Ini tantangan terbesar, ditambah juga acting film. Saya kan memang tumbuh dari film, dari TV. Saya pernah bermain teater sebelumnya, tapi tidak sekompleks dan seintensitasnya tidak setinggi ini gitu. Jadi ya begitu ya, susah dikatakan dengan kata-kata, tapi mudah-mudahan saya berharap kerja kolaborasi ini menghasilkan sesuatu yang bermakna, bermanfaat untuk bangsa negara. Ini sekaligus juga wujud daripada kecintaan kita, kebanggaan kita kepada Aceh, kebanggaan kita pada perempuan, kecintaan dan kebanggaan kita kepada Malahayati, salah perempuan pertama di dunia, yang mana patut kita apresiasi, patut kita hargai, patut kita kenang segala jasa-jasa yang dia berikan. Dan buat saya penting sekali mengangkat ini karena kita sebagai perempuan, kita harus menemukan rasa cinta tidak hanya kepada keluarga tapi kepada negeri ini, karena sebuah negara itu akan kuat kalau perempuan sama aja kayak di rumah ya, keluarga kalau perempuan itu kan tiang gitu ya, ya itu yang semua ada di Malahayati yang sangat korelatif dengan kehidupan sekarang. Jadi saya harap bisa tumbuh Malahayati zaman berikutnya nanti, dan siapapun yang ini bisa terinspirasi, bisa mengenal yang belum mengenal, bisa dikenal, yang mengenal bisa terinspirasi, dan inspirasi itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa berubah. Nah, saya itu fobia tinggi, jadi itu juga challenge terbesar saya. Jadi dari semuanya yang paling saya PR begitu saya lihat gue, saya bilang ini udah ada dialog yang harus ya kita adaptasi, harus kita adjust lagi, dialog yang begitu panjang kan, terus bisa fight, terus di ketinggian yang harus saya takut tinggi lagi, jadi segala rasa takut itu harus saya kalahkan ya di dalam pertunjukan ini. Dan itu adalah juga challenge di hidup saya. Kapal kan, iya, itu kan lumayan tinggi ya tadi kapalnya. Terus ketika Malahayati membunuh Cornelis itu kan ke depan, itu kan lihat langsung seperti kayak
gitu ya, curang gitu ya. Ya udah, yang saya pikirkan hanya saya bukan Marcella pada saat saya masuk ke saya adalah Laksana. Saya harus menunjukkan rasa keberanian, saya harus menghilangkan yang masih bisa rasa takut yang saya hilangkan. Mungkin kalau ini saya tidak waktu lebih banyak, seminggu katakanlah saya bisa beradaptasi dengan set ini, mungkin saya akan lebih berani. Ya, tapi karena ini hanya ada waktu 2 hari untuk kita berkenalan dengan set itu, waduh itu adjustment saya deg-degan itu pertama kali juga. Tapi ya udah, saya lawan ada sentuhan Aceh gitu, karena ini kita bukan bahasa sehari-hari. Semua bahasa-bahasa yang ditampilkan di sini itu kan sastra ya, jadi kayak bahasa yang bukan sehari-hari itu zaman dulu jadi klasik gitu. Selain klasik, bagaimana klasik itu menjadi milik kita gitu, itu kan juga tantangan tersendiri. Dan juga kita nggak bisa berbahasa Aceh sepenuhnya karena takutnya audiens kan tidak mengerti gitu. Sebenarnya kan pentas nggak bisa ada subtitle. Kita ingin kan ini segeneral itu bisa dimaknai, dimengerti oleh banyak orang. Jadi kita malah menambahkan dialek-dialek gitu ya, memang Aceh gitu ya. Ada rasa lah, tone-tone itu tetap terasa. Terus ada mungkin di beberapa dialog penting ada tempat-tempat ataupun cetusan-cetusan dengan Aceh. Tapi lamen yang kita sajikan dengan lamen itu kan udah cara bertemu Aceh gitu, dibawakan oleh Mbak Ubit. Satu, dalam rangka kita menjaga mulut. Saya sudah punya bayangan di kepala saya bagaimana hal yang ingin saya buat, karena saya nggak ingin buat ini menjadi pementasan yang sekedar pementasan. Saya ingin ini jadi pentas yang semua elemen di dalamnya itu kuat. Karena di sini malam hari apa yang dia lakukan bukan hal yang biasa, yang dia lakukan luar biasa. Dengan itu rasa luar biasa itu harus bisa terasa dalam wujud visual. Tapi tidak hanya visual semata, tetapi jiwa-jiwa, dialog, karakter, semua yang ada di dalam harus bisa menghidupkan itu. Sehingga kita bisa menyelam, merasakan, memperjuangkannya. Roh, nuansa atmosfer pada masa itu, dan juga kemegahan dan kekuatan maritim kita. Kita harus menampilkan kekuatan maritim kita. Nah, itu juga kita harus gambarkan dalam visual. Dan maka dari itu saya melibatkan Mas Jai Subiakto dari awal untuk mengelaborasi ini gitu. Karena Mas Jai itu kan saya nyambung banget ya sama Mas Jai soal selera, soal artis dan segala macam. Jadi saya udah kebayang Mas Jai itu bikin seperti apa. Kemudian Mas Iswadi sutradara yang juga cukup dalam gitu. Pertama Mas Iswadi bukan sutradara, awalnya itu lebih kepada mengolah naskah pertama kita gitu, sama ada naskah film kita ngobrol untuk diolah menjadi ditajamkan lagi untuk menjadi skrip teater. Dan saya melihat Mas analisa dan itu dalam, wah itu dia masih saja langsung jadi sutradaranya gitu, namanya kayak gitu. Jadi semuanya serba feeling gitu. Jadi ya udah akhirnya ketemu itu semua. Dan kebetulan di sini juga tidak hanya kolaborasi aktor film, di sini tuh ada aktor film, ada aktor teater, ada barata, ada penari, ada fighter gitu ya, yang silat-silat, yang mahir silat. Lalu kemudian ada Toal dan Marinir, yang mana mereka belum banyak dari mereka belum pernah acting. Kalau ditanya, wah kita ini biasa komando satu ekspresi, kita nggak pernah punya ekspresi lain. Nah di sini kita harus ada ekspresi ini, maksudnya ekspresi apa ya gitu. Jadi itu sesuatu yang buat saya seru gitu ya, dan luar biasa gitu ya, karena kayaknya kolaborasi seperti ini belum pernah terjadi. Dan rasanya ini menjadi pentas pertama dengan kolaborasi seperti ini, dan pentas pertama yang menghadirkan suasana pandang. Dan mudah-mudahan ini jadi penggerak untuk ke depan kita bisa terus mengangkat pahlawan-pahlawan kita dengan cara-cara kreatif ke panggung seni untuk supaya lebih dikenal lagi dan lebih